Segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya sehingga dimudahkan bagi kita untuk berada di masjid yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar bersama kita, dan pada subuh ini kita sudah sampai di surah Al-Insyiqaq atau surah Idzas Samaa'un Syaqqat. Salah satu cara penamaan surah itu dilihat dari ayat pertamanya. Makanya sebagaimana guru-guru kita, guru-guru kita menyota pegah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, kadang hana getepu, tapi menyota pegah necai keun kulhum al-hagatru nya mupukeun. Jadi bet tak bekem guru-guru katanya, bet tak bekem urang-urang syik katanya, oh hana mupom. Enggak, karena salah satu nama daripada surah Al-Ikhlas juga disebut dengan surah Qulhu. Maka seperti itu juga di surah ini. Mungkin kalau kita tanya, coba baca surah Al-Insyiqaq, tidak ada yang tahu. Tapi begitu disampaikan, coba baca Idzas Samaa'un Syaqqat, juga sambung sampai habis. Baik. Surah Al-Insyiqaq ini turunnya sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama menyampaikan ini surah yang turun dari segi tertibnya sekitar 86 sekian. Baik. Dan surah ini menceritakan tentang dahsyatnya kejadian di hari kiamat nanti. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk dengan para sahabat, sebahagian riwayat mengatakan bahwasanya itu yang mengomentari adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengomentari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau komentari? Naraka qad shibta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kuperhatikan engkau sudah beruban ya Rasulullah. Rasulullah perlu digarisbawahi, sampai beliau wafat di umur 63 tahun, uban yang ada di kepala beliau itu tidak lebih dari 20 helai. Ada riwayat mengatakan 14 helai, ada riwayat yang mengatakan 17 helai, tapi tidak ada riwayat yang menyampaikan lebih dari 20 helai. Hayu tak tanya, hana orang yang sampai dia hitung NO putih katanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang menghitungnya. Karena ada sahabat-sahabat yang disebut dengan al-muta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hidup mereka hanya melihat-lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngejak masjid ke kalan Rasulullah pegang yang pegang si menan. Maka ketika itu Abu Bakar mengomentari, naraka qad shibta ya Rasulullah. Lalu apa jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Tahu enggak kalian para sahabatku, apa yang menjadikan aku sudah beruban pada saat ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Ketika aku membaca surah Hud wa akhawatuha, surah Al-Waqiah, dan surah-surah yang ada di penghujung Al-Quran ini yang menceritakan tentang dahsyatnya kejadian yang ada di akhirat nanti. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang beliau sudah dijamin masuk surga, diampuni segala dosa-dosanya, tapi beliau masih takut, bergetar ketika mendengar ayat-ayat ini. Mudah-mudahan dengan kita membaca surah ini pada pagi yang berbahagia ini meningkatkan keimanan kita, mengingatkan kita kepada dahsyatnya kejadian di akhirat nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا
insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Baik, kita padai sampai ayat ke-11 ini saja karena jumlah ayatnya lebih dari 23 ayat. Baik, di ayat pertama ini perlu diperhatikan. Setiap kita membaca Al-Quran, yang pertama setiap huruf itu harus diperhatikan makhrajnya. Hamzah ini yang pertama ini diawali oleh hamzah. Makhrajnya dari pangkal tenggorokan kita. Dan selanjutnya yang harus diperhatikan ini baris bawah. I. Jangan dibaca E, tapi baca I. Ketika kita sampaikan baris bawah ini harus dibaca dengan sempurna. Ini tidak hanya kesalahan yang dilakukan oleh orang non-Arab. Orang-orang Arab kontemporer itu kadang-kadang mereka terpengaruh dengan bahasa kontemporer mereka, logat-logat kontemporer mereka. Dan itu diingatkan oleh para ulama yang ahli tajwid, diingatkan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dengan lisan orang Arab di zaman turunnya Al-Quran. Nah, jadi tidak bisa, oh saya orang Arab, ini kan logat kami yang baru ini, kontemporer, saya juga bisa membaca. Enggak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan dengan lisannya orang Arab di masa Al-Quran itu diturunkan. Makanya seluruh qiraah sekarang yang ada, asyarah sughra dan kubra, dan itu semuanya mutawatir sampai kepada Rasulullah SAW, kesemuanya itu dengan lisan Arab pada saat itu, bukan dengan lisan Arab kontemporer. Jadi bet tapi ke katanya asai ka urang Arab ka butoi baca Quran. Terus urang Arab kena, ya kan? Ada syekh silakan. Tak dengar dile. Nya kan dia apa kabeh urang Arab. Kan dia apa kabeh urang Arab. Nah, karena itulah perkembangan bahasa ini. Nah, perkembangan bahasa ini. Di sini ada Ustaz Edi Saputra. Beliau orang Aceh, tapi kadang-kadang bahasa Arab beliau lebih fasih daripada orang Arab sendiri. Nah, itu sebuah kehormatan adanya Ustaz Edi di tengah kita. Baik. Selanjutnya, ketika kita baca idzas samaa'u syaqqat. Oke, baik. As-sama' ini mad wajib, maka harus dibaca lebih panjang. Idzas samaa'u syaqqat. Oke, baik. Pada kesempatan ini yang menjadi perhatian kita adalah huruf ta. Huruf ta. Huruf ta ini tempat keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan pangkal tumbuh gigi seri atas. Nah, ini dari segi tempat keluar. Ketika kita belajar huruf hijaiyah, ada dua hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah makhraj, tempat keluarnya huruf. Itu bahasa sederhananya. Kalau ditanya sama orang dari mana keluar huruf ta, dari sini tempat keluarnya. Nah, selanjutnya ditanya bagaimana cara keluarnya. Nah, itulah yang sering disebut dengan orang sifatul huruf, makhraj dan sifat. Makhraj itu dari mana huruf keluar. Sedangkan sifat merupakan tata cara atau bagaimana huruf tersebut keluar. Ini yang pertama harus dipahami dari mana keluarnya. Selanjutnya huruf ta ini di antara huruf yang ketika dibaca berangin. Berangin. Dan hati-hati ketika kita baca itu, cara kerja huruf ta itu selain dia punya sifat cara keluarnya itu harus berangin, tapi diawali dengan sifat yang lain yang disebut dengan syiddah. Syiddah itu bagaimana? Ketika makhraj kita lengket dan secara otomatis suara tersebut tertahan lebih dahulu. Nah, jadi makhraj kita ini ujung lidah itu harus kena dulu.
Idzas samaa'u syaqqat. Nah, lengket dulu, setelah itu lepas, begitu dijauhkan secara otomatis mengeluarkan bunyi angin. Dan anginnya bukan angin yang dibuat-buat, karena dia sudah tertahan, persis seperti kita buka botol minuman yang bersoda, Fanta kah, Sprite kah, atau 7 Up atau apalah. Begitu kita beli, kita goyang-goyang, menanta buka, keluar otomatis. Kan suhu babah katanya, waktu ada buka Fanta, kan suhu babah katanya, bukan yang kita buat-buat, tapi otomatis keluar. Kenapa? Karena dia sudah mengendap, sodanya keluar. Begitu juga dengan huruf ta ini, ketika lidah kita lengket di makhrajnya, syaqqat, syaqqat tidak keluar, tapi begitu lengket setelah itu dijauhkan, keluar sendiri. Dan ini cara kerjanya harus dipahami. Kalau tidak, biasanya yang keluar bukan huruf ta, tapi huruf sin. Idzas samaa'u syaqqat, syaqqas. Yang keluarnya huruf sin. Kenapa? Karena dia lepas. Dia harus kena dulu, tertahan, baru setelah itu dijauhkan, keluar bunyi sendiri. Baik. Nah, ini huruf ta ketika dia sukun. Bagaimana huruf ta ketika dia berbaris juga mengeluarkan angin, tapi tidak terlalu tampak sebagaimana ketika dia disukunkan. Baik, kita tes baca apa ayat pertama. Idzas samaa'u syaqqat. Oke, baik. Ayat selanjutnya, wa adzinat. Seperti itu juga, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Oke, ada tak yang pertama di wa adzinat sama dengan ayat yang pertama. Begitu juga wa huqqat, wa huqqat. Oke, baik. Ketika kita baca li ra, wa adzinat li rabbiha, lam di sini lagi-lagi berjumpa dengan baris bawah. Itu hak baris bawah itu harus diberikan li, jangan dibaca li. Sebagaimana tadi idza, jangan dibaca idza. Begitu juga di sini wa adzinat li, jangan dibaca li rabbiha, tapi li. Bagaimana cara membaca baris bawah? Mulut kita seperti orang tersenyum, tapi jangan berlebihan. Nah, ada ketika belajar tajwid itu ada sebagian ketika bilang senyum li, sampai terlalu lebar, tidak, bukanya yang ideal saja. Oke, baik. Kita tes Pak ayat kedua. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dari ayat pertama, idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Oke, baik. Selanjutnya wa idzal ardu. Di sini perlu diperhatikan ketika membaca ra di sini. Yang pertama, wa idzal ardu. Yang pertama, sebelum ra ini ada hamzah. Ada hamzah. Hamzah ini termasuk huruf yang dibaca tipis, a. Jadi jangan dibaca o, dibacanya a. Jangan dibaca orlu, tapi bacanya a. Wa idzal ardu a. Itu yang pertama, harus dijelaskan bunyi huruf hamzah. Yang kedua, ra di sini dibaca tebal. Kenapa ra dibaca tebal sedangkan dia sukun? Maka ketika dia sukun dilihat baris sebelumnya. Huruf hamzah di sini baris atas, maka ra dibaca tebal. Wa idzal ardu. Dan selanjutnya huruf dhad. Huruf dhad ini di antara huruf yang apapun kondisinya dia tetap dibaca tebal. Ardu. Jangan dibaca wa idzal ardu atau ardu. Yang hamzahnya tipis, ra dan dhatnya dibaca tebal. Oke, baik, kita tes Pak ayat ketiga. Wa idzal ardu
muddat. Dari ayat kedua, wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Okey, baik. Ayat keempat, wa alqat. Nah, jumpa lagi dengan ta yang sukun, wa alqat. Nah, dan di ujungnya wa takhallat. Okey, baik. Pada ayat keempat ini ada huruf fa. Dan huruf fa di sini baris bawah juga dibaca fi. Fa, fi, fu. Jangan dibaca fa, fe. Jangan dibaca fe, tapi bacanya fi. Nah, dan cara pengucapan huruf fa, kalau kita letakkan tangan kita di depan itu berhembus nafas. Kalau belum berhembus berarti belum benar. Fa, fi, fu, baf. Jadi bacanya ma fiha, ma fiha. Oke, baik. Sekarang ketika kita membaca wa takhallat. Nah, pada kata wa takhallat ini huruf waw dibacanya tipis, wa. Selanjutnya ta dibaca tipis, kha dibaca tebal, lam dibaca tipis, ta dibaca tipis lagi. Jadi jangan ditipiskan semua atau ditebalkan semua, karena sebahagian karena kha ini huruf tebal maka dia mempengaruhi huruf lain. Maka ketika ada yang baca wa takhallat, wa takhallat, tapi wa ta kha, wa ta kha, dia cuma kha-nya yang tebal. Ini terdiri dari 5 huruf, cuma huruf kha ada 6 huruf karena ada tasydid di sini. Cuma huruf kha di sini yang dibaca tebal. Okey, baik. Kita tes Pak ya, ayat keempat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Okey, baik. Ayat kelima, wa adzinat, jumpa lagi dengan tak sukun. Selanjutnya berjumpa lagi wa huqqat. Okey, baik. Sama, ayat kelima ini sama dengan ayat ke dua. Okay, kita tes Pak ayat kelima sekali lagi. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Okey, baik. Kita sudah menyelesaikan tak yang sukun dengan baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke ayat ke-6. Ya ayyuhal insan. Cara membaca ikhfa di sini ketika kita membaca al-insan. Ketika kita baca nun sukun bersiap-siap ke huruf sin. Jadi lidah kita enggak langsung ke sin atau ke nun lengket. Ya ayyuhal insan. Itu jadinya izhar atau idgham nanti. Ya. Jadi cara bacanya bagaimana? Ketika kita baca nun siap-siap ke huruf selanjutnya. Jadi ya ayyuhal insan. Jadi ketika baca nun siap-siap ke huruf selanjutnya. Selanjutnya ini perlu perhatian. Yang pertama innaka ka. Innaka ka. Ini berjumpa huruf kaf, 2 huruf secara beriringan dan barisnya sama. Kadang-kadang orang tidak membaca kaf yang kedua dan tidak boleh diidghamkan, tidak boleh dimasukkan. Kenapa? Karena diidghamkan itu salah satu syaratnya itu salah satunya harus sukun. Ini dua-duanya berbaris. Innaka ka, harus terdengar dua huruf kaf. Ini yang pertama di innaka ka. Selanjutnya ila rabbika ka. Di ayat ini unik. Ada 2 huruf kaf yang berjumpa secara beriringan. Ini harus diingat, menjadi perhatian bagi kita ketika membaca surat ini. Jangan sampai hilang salah satunya. Oke, baik. Dan satu lagi ketika kita baca kadha. Kadha ini hak kecil, keluarnya dari tengah tenggorokan. Sedangkan di ujung ini hak besar, keluarnya dari pangkal. Jadi kadha famulaqih. Yang pertama kadha ini
dari tengah, begitu di akhir ini di bawah, di pangkal tenggorokan. Jadi jangan dibaca qadham famulaqih dua-dua hak kecil. Okey, baik, kita tes Pak ya. Ini harus tarik nafas ayat ke-6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Okay, baik. Ayat ke-7, fa'amma, kita berjumpa dengan mim bertasydid. Selalu kita ingatkan ketika kita membaca Al-Quran berjumpa dengan mim dan nun bertasydid, maka durasi gunnah atau dengungnya kita itu harus lebih lama ketimbang bacaan yang lain. Maka di sini harus dibaca fa'amma, enggak boleh dibalak fa'amma, tapi fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Oke, baik. Di sini Pak, di ayat ke-7 ini kita berjumpa dengan huruf ta lagi. Tapi bedanya di sini berbaris. Kalau 5 ayat di atas itu taknya sukun. Makanya di sini beruti ta berbaris. Selanjutnya kita berbaris. Nah, apa bedanya yang berbaris dengan yang sukun? Huruf hijaiyah, apapun hurufnya, ketika dia berbaris sifatnya itu tidak terlalu tampak. Nah, salah satu daripada sifat huruf ta ini kan berangin. Jadi menyogotnya yang leurung tengku mau tak baca huruf ta punah mangin. Kalau dia berbaris tetap ada. Kenapa? Karena dia sifat dzatiyah, sifat huruf yang wajib ada pada huruf tersebut, sifat yang wajib ada pada huruf tersebut. Tapi ketika dia berbaris tidak terlalu tampak. Jangan dibaca fa'amma man uti bertuh, tidak, tapi sekadar terdengar uti 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 sedikit saja. Tidak hanya di huruf ta, semua huruf hijaiyah seperti itu. Oke, baik. Begitu juga kita baca kita ada ta sedikit, jangan kita, jangan sampai berlebihan ya. Kita tes Pak ya, baca ayat ke-7. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Oke, baik. Ayat ke-8, fa. Ini huruf fa diawali dengan baris atas. Fa. Nah, huruf fa ini makhrajnya Pak, huruf ini huruf fa. Perut bibir bawah ini berjumpa dengan gigi seri atas. Fa. Jadi jangan dibaca pa. Memang ada sebahagian saudara-saudara kita di Aceh ini yang membaca fa ini bukan fa dibaca, tapi p, pa. Kadang-kadang dibaca ba. Seperti itu. Jadi ini perlu diingat berkali-kali. Jadi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Oke, baik. Di ayat ke-8 ini haknya yang pertama ini yuhasabu, hak tengah, hak kecil di tengah tenggorokan. Begitu juga di depannya hisa. Jadi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Oke, baik. Ketika kita baca hisaban, di sini tanwin berjumpa dengan ya. Hukum bacaannya idgham bi gunnah. Maka ketika dibilang idgham bi gunnah berarti ada dua. Yang pertama idgham, masukkan huruf di belakang ke huruf yang depan. Yang kedua ada gunnahnya, berarti masuk ke hidung. Jadi hisaban. Kalau kita ganggu hidung kita, suaranya juga bermasalah. Tapi kalau kita tutup hidung masih bisa hisabai. Itu baru idgham, tidak ada gunnahnya. Jadi ketika dibilang idgham bi gunnah,
ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama idgham, yang kedua gunnah. Baik, kita tes Pak ya. Ayat ke-8 ini. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Baik. Ayat terakhir, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Baik. Sebagaimana di ayat ke-8 diakhiri dengan ra, baris atas dibaca tebal yasira, begitu juga di ayat ke-9 ini dibacanya masrura. Jangan dibaca masrura tapi masrura. Baik. Ada satu catatan penting di ayat ke-9 ini, ketika kita membaca wayangqa, ini nun sukun berjumpa dengan qaf. Hukum bacaannya itu ikhfa. Secara umum cara membaca ikhfa itu sebagaimana di ayat ke-6 tadi, ketika kita baca nun bersiap-siap ke huruf sesudahnya. Tapi berbeda ketika sampai di huruf qaf dan kaf. Ada pengecualian. Ada 15 huruf ikhfa. 2 huruf dikecualikan, qaf dan kaf. Kenapa dikecualikan? Karena posisi mereka itu, kalau lidah kita ini tangan kita diilustrasikan sebagai lidah, posisinya paling belakang, sehingga susah untuk dibaca seperti huruf-huruf yang lain. Jadi bagaimana ketika sampai huruf qaf dan kaf, kita baca nun dan langsung ke huruf selanjutnya. Jadi wayangqa. Jadi jangan digantung ketika huruf qaf, wayangqa, enggak bisa. Nah, jadi ketika qaf, wayangqalibu langsung ke hurufnya. Kalau ditanya kenapa seperti itu, ada pengecualian. Kenapa dia dikecualikan? Karena posisinya paling belakang, Pak. Nah, kalau tidak percaya kita tampakkan saja. Ini huruf qaf paling belakang, Pak. Paling belakang. Selanjutnya kaf di depan sedikit. Jadi paling belakang qaf dan kaf. Nah, makanya ketika kita baca huruf qaf di sini, ikhfanya itu jangan digantung tapi langsung ke huruf selanjutnya. Kita tes Pak ya, ada ayat ke-9. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dari ayat pertama, idza as-samaa'u inshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Sadaqallahul azim. Baik, sebagaimana yang ada di ayat ke-7 ini, insyaallah semua orang-orang yang saleh di akhirat nanti kita akan mengambil buku catatan kita, rapor kita dengan tangan kanan. Mudah-mudahan
semua yang berhadir di majelis ini dan semuanya kaum muslimin kita doakan dapat mengambil buku laporan dengan baik. Ada pertanyaan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Yang mana Pak? Ya betul, ada pengecualiannya sedikit. Perbedaannya kalau idgham itu langsung idgham artinya kan dimasukkan Pak. Kalau qaf ini kita tidak memasukkan wayangqa. Masih terdengar. Nunnya masih terdengar. Tapi kalau idgham udah masuk langsung. Nah, memang ada apa? Orang akan mempertanyakan itu Pak ketika kita bilang ada pengecualian di huruf qaf dan huruf kaf itu. Nah, jadi tapi di bacaannya tetap kalau idgham memang nanti ada idgham kamil, ada nakis. Dia kan memang dimasukkan. Tidak ada lagi bunyi huruf sebelumnya. Tapi kalau ini wayangqa. Jadi jangan dibaca wayangqa. Jangan digantung, tapi langsung ke sana. Tapi tetap dia masih ada bunyi huruf sebelumnya. Nah, makanya bacaannya dia bukan kalau idgham dimasukkan semuanya. Nah, seperti itu. Memang butuh kepada latihan ini Pak. Karena kita sudah terbiasa memang ketika membaca ikhfa itu ya digantung. Nah, tapi ketika sampai di qaf dan kaf ini karena belum terbiasa, kadang-kadang kita bawa juga. Dan ketika qaf ini digantung capek Pak bacanya. Misalkan membacanya wayaqah itu capek. Karena dia posisi lidahnya di belakang. Tapi kalau langsung qaf dan kaf itu pengucapannya mudah. Memang harus disetel sedikit, jangan sampai sama sekali dengan bacaan idgham. Nah, bisa seperti itu Pak. Oke, baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.